menyelesaikan aspek eksternal itu, melepaskan gambar yang mengganggu sholat, menghindari sholat saat dihidangkan makanan, mendahulukan buang hajat, tidak dalam kondisi kantuk. Nah, sekarang masuk yang kelima. Yang kelima, tidak berpakaian rawan terlihat aurat. Ini penting, karena bagaimana kita bisa sholat nikmat kalau jasad kita, apalagi kemaluan kita ini rawan tampak dilihat orang. Apalagi kalau kita hidup bersama Rasul dahulu, yang namanya gamis atau pakaian itu, wujudnya hanya rata-rata selembar kain. Ini sering saya ingatkan kepada teman-teman, di berbagai buku terjemahan hadis itu, kenapa kok diterjemahkan Rasul menggunakan sauba ini, kok diterjemahkan dua pakaian? Orang tidak akan bisa menggambarkan apa maksudnya Rasul menggunakan dua pakaian itu. Maka saya ingatkan bukan dua pakaian, tapi dua lembar kain. Gitu. Saya fasilitasi Zoom. Wujud gamis dulu itu ya lembaran kain. Hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Hazm radhiyallahu taala anhu qala, kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Yaman. Rasul menulis surat yang ditujukan kepada penduduk negeri Yaman. Ya tentu yang menulis bukan Rasul. Rasul yang nanti diktikan, sekretarisnya yang menulisnya. Surat itu ditujukan kepada masyarakat Yaman, Hadramaut. Bikitabin, berupa sebuah kitab. Fihi, di dalam kitab tulisan beliau itu terdiri ada faraid, berbagai kewajiban, wasunan, beberapa sunnah, wadiyat, beberapa diat, beberapa denda. Kalau Anda melanggar ini, dendanya gini. Melanggar ini, dendanya gini. Wa ba'atsa bihi ma'i, dan surat itu dikirimkan kepada mereka lewat saya. Saya yang membawanya. Saya yang mengantarkan surat itu ke negeri Yaman. Masya Allah. Belum ada stempel dulu. Ya, dari Muhammad kepada masyarakat Yaman, bla 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 bla, selesai. Ketika Rasul mengirimi surat ke orang-orang Yahudi, ke yang Majusi, Abu Sufyan yang punya pengalaman lama berinteraksi dengan Heraklius misalnya, mengusulkan, ya Rasul, kalau surat tanpa stempel itu dianggap surat kaleng. Biar resmi supaya dikasih stempel. Maka Rasul bilang, kalau begitu buatkan saya stempel. Dibuatkan stempel berupa cincin kaligrafi 3 baris. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Rasul, dan yang ketiga adalah Allah. Kalau disambung, stempel Rasul itu bunyinya Muhammad Rasulullah. Ini sebuah catatan bahwa jangan selalu digeneralisir khaliful Yahud wan Nasara. Pada hal-hal yang tidak ada berseberangan syariat dan akidah, banyak tradisi ahli kitab yang direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tradisi ahli Yaman ini, penduduk Yaman ini. Dulu tradisi masyarakat asli, kalau ketemu teman itu mu'anakoh,
berpelukan. Tapi ketika kedatangan masyarakat Yaman yang di situ ada Abu Musa Al-Asy'ari membawa tradisi salaman. Alhamdulillah direstui oleh Rasul, bahkan diberi fadilah yang Masya Allah. Dua muslim kalau ketemu salaman, mengucapkan salam, wah tidaklah keduanya melepaskan kedua tangannya kecuali rontoklah dosa-dosa seperti rontoknya dedaunan dari pohon. Allahu Akbar. Jadi dilihat apakah tradisi itu berseberangan dengan usus tasri Islam atau tidak. Kalau tidak, ahlan wasalan. Saya punya 6 hadis bagaimana Rasul menghargai kultur jahiliyah, kultur ahli kitab. Mudah-mudahan nanti bisa kita ulas. Begitu surat saya bawa ke negeri Yaman, fakuriat, dibaca lembaran-lembaran itu ala ahli Yaman kepada penduduk Yaman. Wa fiha, di dalam tulisan kitab itu ada ungkapan wala yusalliyanna. Ini menggunakan nun takkid. Jangan sekali-kali begitu sholat ahadukum seorang di antara kalian fi saubin wahid, dengan hanya menggunakan selembar kain. Ini gamis zaman Rasul itu. Jadi kalau sempit kainnya itu, solusi Rasul fa'tazir bihi, bebetkan, sarungkan. Sehingga ijma ulama yang namanya aurat laki-laki sewaktu sholat adalah pusar sampai lutut. Itu bagi laki-laki sewaktu sholat. Adapun di luar sholat macam-macam pendapat itu. Ada yang kancut, tantok sudah cukup sehingga kalau renang tidak perlu pakai gamis. Misalnya begitu. Ada yang bertahan bahwa pupu itu adalah aurat. Macam-macam gitu. Jadi dalam sholat lahir kesepakatan aurat laki-laki itu adalah mulai pusar sampai lutut. Kalau kita hidup zaman Rasul, fa'ayuna lahu saubani. Jangan diterjemahkan siapa yang punya dua pakaian. Enggak. Siapa di antara kami yang punya 2 lembar kain. Gitu. Kalau tidak haji saja, mungkin kita hanya punya selembar kain. Bayangkan Mus'ab bin Umar itu adalah orang pertama yang didelegasikan Rasul Mekah, Madinah, mencari tahu apakah Madinah itu lokasi yang cukup strategis untuk tempat hijrah. Karena bagaimanapun sudah dikuasai Yahudi di sana. Alhamdulillah, hasil survei menunjukkan mereka sudah siap. Ya jelas secara politis memang Rasul diarahkan ke sana karena di Madinah banyak suku yang terus selalu berperang saudara, apalagi suku Khazraj dan Aus ini sampai bertikai 370 tahun. Bayangkan itu mungkin 5 generasi barangkali. Mereka yakin hanya kehadiran Rasul yang bisa mendamaikan di antara mereka. Jadi secara politis mereka memang butuh kehadiran Rasul. Alhamdulillah hasil survei yang bagus akhirnya membuat Rasul dengan izin Allah menghijrahkan umatnya dari kota Makkah menuju Madinah. Lah Mus'ab ini akhirnya gugur pada perang Uhud. Mestinya kalau dia wafat itu kan dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Tapi karena tidak punya kain kecuali selembar, ya sudah. Jasadnya itu dikafani dengan selembar kain itu. Kasusnya sudah selembar, sempit lagi. Kalau dipakai menutup kepalanya, bagian atasnya, kakinya tampak. Itu hadis.
Saya angkat tangan begini, Pak Mangesti bisa menyaksikan ketiak saya? Pak Mangesti Bisa jahitan. bisa kelihatan ketiak saya, Pak Mangesti. Enggak bisa. Oh, kalau gitu ini bukan gamisnya Rasul, bro. Itu. Kalau gamisnya Rasul pasti kelihatan ketiaknya, gitu. Itu hadisnya begitu. Sekali lagi Pak Mangesti, saya praktekkan doa sambil angkat tangan, Robbana atina fid dunya hasanah. Kelihatan ketiak saya? Tidak. Kasihan. Berarti Pak Mangesti itu tidak punya ilmunya, belum makrifat. Aduh. Kalau punya ilmu makrifat, kelihatan ketiak saya Pak Mangesti. Ternyata putih kayak Rasul. Bedanya sedikit sekali. Kalau Rasul putih memplak, punya saya putih mangkak, itu aja gitu. Itu hadis yang bicara seperti ini gitu. Sehingga teman-teman yang senang bergamis, silahkan dengan selembar kain. Upayakan kainnya yang lebar sehingga ada ikatan di pundak ketika hendak apa? Sholat. Fakuriat ala al-Yaman fiha wala yusallina ahadukum fi saubin wahidin laisa ala mangkibai min syai' wala yahtabiyanna, jangan berselimut fi saubin wahid, di selembar kain, bukan satu pakaian. Sekali lagi, saubun itu tidak diterjemahkan pakaian dalam hadis, maksud saya selembar kain laisa baina farjihi, yang tidak ada antara kemaluannya, wa baina samai, dan antara langit, syai'un, sehingga rawan kemaluannya ketahuan orang lain. Kan nggak ada hadisnya celana dalam. Ada di antara bapak yang pakai celana dalam. Namanya lo bid'ah lo. Zaman Rasul ini ceritanya. Atas dasar itu muncul hadis. Jangan duduk itika ik'a. Duduk ik'a itu apa? Duduk yang kedua kakinya itu diangkat ke atas. Ada ik'a yang dibolehkan, ada ik'a yang tidak dibolehkan. Tapi karena ini mutlak, ya sampai bisa bayangkan seorang wanita hanya pakai sepan pendek, terus kakinya dikeataskan, kira-kira nggak pakai celana dalam lagi. Saya enggak tahu sampai lihat apa enggak, apalagi laki-laki. Nah, itu ada ilahnya di situ. Dan ilah itu dari Rasul, bukan dari pemikiran. Kalau dari pemikiran khawatir masuk jil kita nanti. Enggak, ilah itu datangnya dari Rasul. Maka kalau seorang pakai celana dalam, celana luar, duduk ik'a, masa tidak boleh lagi gitu. Itu problemnya. Jadi teksnya hadisnya sahih. Tapi pola memahaminya bisa saja beda. Ada yang memahami pokoknya nggak boleh duduk, ya sudah. Tapi ada yang memahami tidak bolehnya itu ada ilah. Dari mana? Dari Rasul sendiri. Laisa baina farjihi wa baina samai syai'un. Tidak ada antara kemaluan dan langit sesuatu yang menutupinya, rawan kelihatan. Jangan dikira ini hanya begini, nanti muncul hadis. Ada manusia itu, apalagi perempuan, kasiat ariat. Seakan-akan dia sudah menutupi, tapi tembus pandang. Nah, misalnya saya pakai sarung yang tembus pandang, waduh. Gimana saya bisa khusyuk sholat kalau kemaluan saya ini rawan dilihat orang lain? Nah, itu gambaran sederhananya. Kemudian nasihat berikutnya, wala yusolliyanna, jangan sekali-kali sholat ahadukum, seorang di antara kalian,
fi saubin wahidin wasikubat. Dalam satu pakaian, tapi mohon maaf, sisinya itu tampak. Saya khawatir nanti pakaiannya kayak dari lion gitu. Berukut tapi nyeblek seret gitu, nggak dipandang mubazir gitu. Masya Allah, itu susah nanti kita jadi khusyuk kalau sholat, kalau dalam kondisi seperti ini. Kemudian nasihat terkait sholat lagi. Wala yusalliyanna ahadukum, jangan sampai sholat seorang di antara kalian aqison sa'rahu. Bisa diterjemahkan sambil mendekap rambut kepalanya atau menggelung rambut kepalanya. Ilahnya ada dari hadis. Mestinya biarkan rambut ini terurai, biar ikut sujud. Ilah yang lain. Nah, kalau orang sujud sambil mendekapkan tangannya itu, berarti ada anggota sujud yang tidak ikut sujud. Kedua tangannya tidak ikut sujud, mengepalkan kepalanya. Lah ini ada yang salah paham. Muncul pertanyaan, Ustadz, saya mau sholat. Terus celana saya tuh saya lipat, saya wingkis. Boleh enggak? Ya boleh. Maksud hadis itu, ketika Anda sholat tidak boleh menyikap pakaian dan rambut itu. Mungkin waktu sujud itu tangannya enggak sujud, tetapi untuk megang kainnya. Atau tangannya enggak ikut sujud karena jambak rambutnya itu. Ini pengalaman di Masjidil Haram saya saksikan, khususnya orang Indonesia ini. Baca Quran sampai kepada ayat sajadah, sujud tilawah. Lah kok Qurannya dipegang tangan kanan di atas kepalanya? Itu kan berarti salah satu tangannya tidak ikut sujud. Itu yang dikatakan Rasul, mestinya orang sujud itu menempelkan 7 anggota badannya. Yang namanya dahinya dan hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan ke ujung kedua jari kakinya. Yang nanti sifat sujud secara detail akan kita pelajari bab sujud. Itu gambaran biar ke depan kita itu nggak terganggu sholat itu. Hanya karena pakaian kita yang sedemikian rupa. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Maka sekarang yang kelima sudah selesai. Yang keenam sekarang. Tidak menghadap kuburan. Ya itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila qabrin. Janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan. Wala tusallu ala qabrin, dan jangan sholat di atas apa? Kuburan. Ini kalau kita nggak dapat bimbingan Rasul, jadi problem itu nanti. Karena mohon maaf Ustadz, masjid kami itu selalu menghadap kuburan semua ya Ustadz. Nah, ya karena yang punya Pak Yainya dulu wasiatnya kuburkan saya di depan masjid. Ya enggak apa-apa kalau sudah ada batasnya sedemikian rupa. Sehingga kalau kita tahu sejarah Masjid Nabawi itu, Masya Allah, dulu di luar masjid. Karena dikuburkan di rumah beliau. Tapi ketika ada gagasan memperluas masjid, yang akhirnya rumah Rasul masuk dalam areal masjid, ijtihad ulama dibuat sedemikian rupa. Bangunannya ternyata segilapan gitu. Saya baru ngerti lewat detail sejarah bagaimana makam Rasul itu seperti itu. Nah, sama di Ampel, di mana gitu. Ya kalau sudah dibatasi begitu ya monggo.
Kemudian ala kubrin pun jadi problem. Karena nanti ditemukan Rasul itu sholat di atas kuburan, tapi sholat jenazah. Gara-gara apa? Ada wanita kok kerjaannya takumul masjid. Wanita ngopeni masjid, sakit. Akhirnya Rasul tanya, bagaimana kabarnya teman kita wanita itu? Sudah wafat ya Rasul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus tadi malam wafat, tadi malam kami makamkan, mandikan sendiri, sholatin sendiri, ya, kami kuburkan sendiri tanpa menyertakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Rasul teriak-teriak, lima lam tu'adzinuni. Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Jadi ini jangan disalahartikan. Bukan kenapa tidak kamu azani, tidak. Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Nah, begitu. Fa'ata qabroha tulani, tunjukkan di mana kalian memakamkannya. Fa'ata qabroha wa shalla alaiya. Rasul mendatangi kuburnya, kemudian sholat di atas kuburnya. Ada yang terjemahkan menghadap kubur, ya sama saja. Menghadap kubur, di atas kubur tetap dilarang. Itu hadisnya sahih. Sehingga nanti jangan kaget kalau ada kiai kita kok sholat jenazah di makam. Itu yang sering saya katakan, saya temukan hadis sahih, tapi saya belum berani mengamalkan. Alasannya sederhana. Khawatir kalau saya amalkan melahirkan fitnah. Sholat kok nundukur kuburan, misalnya begitu. Nggak, memang ada tuntunannya. Ya maklumlah, sholatnya Rasul kan nggak seperti sholat saya. Kebetulan fardunya fardu kifayah. Andai kan sudah ada yang nyolati, kita tidak terkena beban dosanya. Jadi itu problemnya, bukan saya nggak berani karena takut, enggak. Karena memang walaupun saya tidak nyolatinya, toh selesai sudah kewajibannya adalah fardu kifayah. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir juz 11 halaman 376, hadis nomor urut 12.051. Setahu saya Albani, Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Nah, yang ketujuh, saya yakin ini tidak banyak didiskusikan karena sudah terkenal di buku-buku fikih. Jadi memang gimana ya, bolehlah punya perasaan sholat itu ingin menghadap Sang Khalik. Nah, kalau menghadap presiden saya pakai dasi, pakai sepatu. Kapan ya saya ingin menghadap Allah itu dengan yang terbaik, pakai jas, monggo. Tapi supaya diingat bahwa Allah itu tidak melihat zahirmu, jasadmu, tapi yang dilihat adalah amal dan hatimu, misalnya begitu. Untuk itu saya teringat ketika dulu di India ikut jamaah tabligh. Masya Allah, pakaiannya compang-camping. Bahasa Arabnya yatasabbalun, menyebalkan gitu. Akhirnya kita ikhlas, urunan, yang namanya pakaian layak pakai, kita berikan, kita tolak. Alasannya, pakaian kami sudah menutup aurat, kami malu berpakaian lebih baik dari ini, karena banyak dosa kami di hadapan Allah. Ya sudah, itu namanya target atau takaran masyarakat itu berbeda-beda. Yang penting sudah menutup aurat. Untuk menghadap kepada Allah tidak perlu dibayangkan akan menghadap atasan yang harus berpakaian rapi, berdasi, sepatu dan seragam, aksesoris, perhiasan dan sebagainya. Walaupun tidak dilarang, cukup dengan pakaian yang suci yang menutup aurat. Sungguh yang dilihat Allah bukan profil zahir jasad dan casingnya, melainkan yang dilihat Allah adalah hati dan amalnya.
Tapi kalau berjamaah kan yang dilihat teman bukan hatinya, itu menyesuaikan. Namun jika berkumpul dengan umat dalam sholat Jumat atau berjamaah, tentunya di samping menutup aurat juga menyesuaikan diri dalam batas tidak riya dan tidak sombong. Karena sesama manusia, sekali lagi yang disalah ini dilihat, nah, dilihat bukan batinnya, melainkan zahirnya. Hadis Abu Hurairah. Nabi Hurairah dinarasikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul bersabda. Selalu begitu kalau saya terjemahkan hadis qauli. Dulu saya terjemahkan dari Abu Hurairah, tidak ada Ustaz, dari sebagai awalan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzur, tidak melihat ila ajsamikum, ilanya tidak usah diterjemahkan. Tidak melihat jasadmu, zahirmu. Wala ila suarikum, juga tidak ke arah gambarmu, profilmu, buka kamu, kecil, bu besar. Wala ila amwalikum, juga tidak pada hartamu. Ini kalau kita mengambil dari beberapa referensi, nanti muncul tambahan ini. Tapi kalau hanya 1-2 referensi, tidak muncul tambahan wala ila amwalikum itu. Walakin, akan tetapi yang dur, Allah itu melihat qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, amalan kalian, wa asara bi asabihi, sambil Rasul memberi isyarat tangan ke arah dadanya. Nah, ini kalau hadis musalsal, nanti menyampaikan kepada murid, ya begitu dipraktekkan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Itu yang akan diperhatikan Allah, dinilai oleh Allah, apa yang dilakukan oleh hatimu itu, apa yang ya terdetak dalam hatimu itu. Itu gambarannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dan nomor urut 2564, dan Imam Ibnu Majah nomor urut 4143. Saya yakin ini tidak ada problem yang didiskusikan. Kemudian yang ke-8, kesucian tempat pun sama, karena ini juga menjadi syarat sholat. Bagaimana ceritanya Rasul diundang orang buta, ini yang menarik didiskusikan. Jadi ada teman kita buta di zaman Rasul, tempatnya jauh, banyak kubangan air. Ini yang menunjukkan Madinah itu ajamah. Madinah itu dulu zaman Rasul berupa hutan belantara. Berbagai hadis mendukungnya. Kalau kalian berburu di Madinah, kemudian binatang buruanmu masuk ke dalam air, itu menunjukkan bukan di padang pasir, tapi di hutan belantara. Bagaimana di Madinah kalau Bapak Ibu pernah umroh, kemudian di pintu 7 ada jalur kembar, kemudian ada kubri, jalan layang itu. Di balik jalan layang sampai sekarang lokasi itu dinamakan Sih. Sih itu dataran rendah, bahasanya dulu danau, tempat minumnya binatang-binatang dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pada zaman Rasul, Madinah adalah hutan belantara. Saya baru dapat YouTube dari teman-teman, ternyata hutan itu masih ada di Madinah itu. Allahu Akbar. Itu gambarannya. Sehingga Rasul diundang ke rumahnya untuk ngimami. Nah, Rasul tanya, di mana saya mengimami Anda? Ditunjukkan bahwa tempat sholat yang di situ ada tembikar yang kotor. Nah, orang buta kan tidak tahu kalau klosonya itu kotor. Rasul minta air untuk dicuci terlebih dahulu. Begitu juga cerita Anas bin Malik ketika diundang Rasul ke rumahnya. Itu banyak sekali hadisnya yang menunjukkan kapan ya kita jaga kebersihan tempat ini, apalagi itu menjadi syarat
untuk pelaksanaan sholat. Namun walaupun begitu, Rasulullah SAW memberi isyarat untuk tidak sholat di beberapa area tertentu, seperti tadi kuburan, tempat berderumnya unta, tempat buang hajat, dan lain sebagainya. Ketika Rasul diundang sahabat buta untuk mengimami, ini yang tadi saya katakan, hadisnya diriwayatkan Amir. Nah, coba diperhatikan, di sini banyak sekali tambahan kalimat yang ada dalam kurung ini. Ini kelengkapan dari beberapa referensi. Di Bukhari saja terulang sampai 3 kali. 328, 2815, 6597. Di Muslim terulang 2 kali. 521, 523. Di Sunan Tirmizi 1553. Nasai 432. Ahmad terulang 2 kali, 7068, 22.190. Ini kalau semua tag direkrut, menjadi redaksinya itu makin muncul berbagai tanda kurung ini. Nah, ini untuk mempertajam, menganalisa sebuah hadis. Maka dalam kajian takhrid yang saya bina, coba cari semua di dalam referensi, apakah tipologi majami, tipologi sunan, tipologi sampai, coba saya gambarkan biar nanti teman-teman dapat gambaran. Saya stop dulu, saya ganti datanya. Memang asalnya Maktabah Syamilah, tapi data itu saya buat sedemikian rupa. Saya coba buka. Ini ada namanya Kitab Matan Hadis. Kitab Matan Hadis itu ada tipologi jawami. Referensinya apa saja? Kretek. Nah, ini tipologi jawami. Ada tipologi sunan. Bukunya referensinya apa? Kretek. Ini sunan. Kemudian tipologi masanid. Bukunya apa? Kretek. Nah, ini masanid. Tipologi yang keempat, ma'ajim. Referensinya apa? Nah, ini kitab ma'ajim. Ada tipologi yang kelima, musonnafat. Krek. Ini musonnaf. Baru saya temukan 2, musonnaf Abdurrazzaq sama musonnaf Ibnu Abi Syaibah. Yang keenam, tipologi majami. Klik. Bukunya gini, majami. Ada yang ketujuh, tipologi majami maudhu'iyah. Nah, ini referensinya gini. Ada lagi tipologi takhrid, referensinya gini. Gini. Ada lagi tipologi zawaid, referensinya gini. Ada lagi tipologi sunnah, referensinya ini. Ada lagi tipologi ajza, referensinya ini. Jadi ini macam-macam referensinya. Ada lagi tipologi amali 15, referensinya begini. Ada lagi tipologinya Sama'il, ini gini. Ada lagi tipologinya Fawaid, ini referensinya gini. Apalagi tipologi awali, referensinya ini. Ada tipologi Masyihat, referensinya ini. Ini tidak pernah ada di referensi. Ini belajar dari pengalaman. Jadi tidak ada buku yang menjelaskan gini. Paling hanya 4 tipologi atau 5 tipologi. Saya bisa terus sampai kepada musalsalun. Musalsalun kulma ala wasfin ata nisru ama wallahi ambani fata. Dengan seperti ini sangat memudahkan kita dalam pencarian sebuah hadis. Jadi tidak usah dicari dari semua buku. Nah, kalau dicari semua buku, waduh, gak mari-mari. Enak rek turuni rek. Itu gambarannya. Jadi dengan
fasilitas itu mudah sekali kita untuk menghimpun beberapa teks atau matan hadis sehingga kita dapatkan hadis itu sempurna dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira. Jadi sudah saya anggap selesai tadi tentang bagaimana tempat yang suci, pakaian yang suci, dan saya rasa itu sudah dimaklumi karena itu bagian dari syarat sahnya sholat.